Hai guys, tahukah kalian yogurt yang sering kita makan adalah hasil kerja bakteri baik yang dibudidayakan dengan teknologi khusus loh. Insulin yang digunakan oleh para penderita diabetes di seluruh dunia juga ternyata dari hasil rekayasa genetika. Ini semua adalah contoh nyata hasil dari bioteknologi. Selamat datang di dunia bioteknologi, di mana mikroorganisme bisa menjadi mitra penting di bidang kehidupan. Nah, di video kali ini kita akan mengenal lebih dekat bioteknologi. Yuk kita eksplorasi bersama bagaimana bioteknologi mengubah dunia kita. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknos artinya teknologi. Secara definisi bisa diartikan bioteknologi yaitu cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan dan hewan untuk menghasilkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi manusia. Tapi, tahukah kalian bahwa bioteknologi terbagi menjadi dua jenis utama loh, konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme secara alami dalam proses fermentasinya. Contohnya, pembuatan tempe, roti, dan keju. Sementara itu, bioteknologi modern melibatkan manipulasi genetik yang lebih canggih, seperti rekayasa DNA. Tapi ada beberapa aspek penting yang membedakan keduanya loh, mulai dari teknologi yang digunakan, contoh produk, hingga tingkat kontrol dalam proses produksinya. Meski berbeda pendekatan, keduanya memiliki peran penting. Bioteknologi konvensional meletakkan dasar, sedangkan bioteknologi modern membuka pintu untuk inovasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Lalu, bioteknologi konvensional juga dimanfaatkan dan diterapkan di beberapa bidang, antara lain bidang makanan, bidang pertanian, dan peternakan. Pada bidang makanan, contoh produk bioteknologinya adalah keju, dengan memanfaatkan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Berikut cara pembuatan keju. Lalu pada bidang peternakan, contoh produk bioteknologinya adalah silase atau pakan ternak yang dibantu oleh bakteri asam laktat, Lactobacillus plantarum, Pediococcus spp, dan Enterococcus spp. Berikut cara pembuatannya. Lalu untuk produk bioteknologi modern, yaitu ada insulin rekombinan. Insulin rekombinan diproduksi dengan menyisipkan gen manusia yang memproduksi insulin ke dalam bakteri E. coli atau ragi. Mikroorganisme ini kemudian menghasilkan insulin dalam jumlah besar yang bermanfaat untuk menyediakan insulin bagi penderita diabetes mellitus. Lebih aman, murni, dan efisien dibandingkan insulin hewan dari sapi atau babi. Terakhir adalah vaksin mRNA. Contohnya adalah vaksin COVID-19 Moderna dan Pfizer. Vaksin mRNA menggunakan potongan kode genetik atau messenger RNA untuk memberi instruksi ke tubuh agar memproduksi bagian kecil dari virus, seperti protein spike, yang kemudian memicu respon imun. Dengan manfaat diantara lain yaitu respon cepat terhadap pandemi, produksi lebih cepat dibandingkan vaksin konvensional, tidak menggunakan virus hidup sehingga aman untuk banyak kelompok. Selanjutnya, bioteknologi juga memiliki dampak ya teman-teman. Bioteknologi telah membawa revolusi besar di bidang kesehatan. Dengan teknologi rekayasa genetika dan kultur sel, kini kita dapat memproduksi obat-obatan lebih efektif seperti insulin rekombinan bagi penderita diabetes. Selain itu, pengembangan vaksin mRNA membuka jalan bagi pencegahan penyakit menular secara cepat dan efisien, seperti yang terlihat pada vaksin COVID-19. Singkatnya, bioteknologi membantu peningkatan kualitas hidup dan memperpanjang harapan hidup manusia. Namun, penggunaan bioteknologi tanpa pengawasan yang tepat juga memiliki resiko. Pertama, adanya potensi penyalahgunaan teknologi rekayasa genetika dapat menimbulkan risiko etis dan keamanan, seperti manipulasi genetik yang tidak bertanggung jawab. Kedua, penggunaan organisme hasil rekayasa genetika yang tidak terkontrol di lingkungan dapat mengganggu ekosistem alami dan menyebabkan resistensi terhadap pestisida atau antibiotik. Oleh karena itu, regulasi ketat dan pengawasan ilmiah sangat penting untuk memastikan bioteknologi digunakan secara bertanggung jawab demi manfaat bersama. Nah, itu dia penjelasan singkat dari aku tentang bioteknologi. Mulai dari definisi bioteknologi, jenis-jenis bioteknologi, contoh produk bioteknologi, serta dampak yang ditimbulkan oleh bioteknologi. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Aku Fadiana, pamit undur diri. Bye-bye, see you next time.